Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu pakai masker apabila harus keluar dari rumah. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas soal-soal latihan tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada materi ini kita cukup membahas 4 soal saja, nanti ada 2 soal untuk latihan di rumah. Jadi soal-soal yang sudah diberikan kemarin akan dikumpulkan pada minggu depan. Kan kita bagi harinya, nanti info selanjutnya ada di grup. Oke, kita mulai aja ke pembahasan. Soal nomor 1, hasil dari 3 pangkat negatif 1 ditambah 6 pangkat negatif 1 adalah. Oke, perhatikan. Bentuk 3 pangkat negatif 1 ini sama dengan, perhatikan ada bilangan berpangkat negatif kemarin, berarti 1 per 3 pangkat 1. Karena 3 pangkat 1 berarti satunya tidak perlu ditulis, berarti 1 per 3 saja. Nah, sedangkan untuk 6 pangkat negatif 1, 6 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 6 pangkat 1. Karena dia 6 pangkatnya 1 berarti tidak perlu ditulis, cukup ditulis 1 per 6 saja. Nah, dari hasil sederhana ini kita jumlahkan. Di mana 1 per 3 ditambah 1 per 6. Oke. Cari KPK dari 3 dan 6 ya. Dari KPK dari 3 dan 6. Kita cari KPK-nya. Oke, saya tidak akan bahas KPK 3 dan 6. Maka nanti silakan nanti diulang kembali apabila belum paham mencari KPK, di mana KPK 3 dan 6 yaitu 6. Oke, 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 1 berarti 2. Ditambah 6 dibagi 6, 1 dikali 1 yaitu 1. Nah, berarti 2 tambah 1 itu sama dengan 3 per penyebutnya tetap 6. Nah, sekarang disederhanakan bentuk penyebutnya. Penyebut dan pembilangnya kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 3 maksudnya. 3 per 3 dibaginya. 3 bagi 3 kan 1. Terus 6 bagi 3 per itu 2. Oke, bentuk paling sederhananya adalah 1 per 2. Nah, jadi konsep dasar yang harus dipenuhi adalah harus bisa menentukan KPK dan pembagian dalam bentuk aljabar. Next ke soal nomor 2. Bentuk sederhana dari 81 pangkat 3 per 4 dipangkatkan lagi negatif 1/3. Oke, perhatikan 81 cari faktor primanya. Jadi 81 faktor primanya berapa? Misalkan 81 itu dibagi 3. Jadi kayak SD dulu kita buat pohon faktor, cara mudahnya dibuat pohon faktor. 81 bagi 3 27. 27 bagi 3 9. 9 dibagi 3 3. Maka 81 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat itu sama dengan 3 pangkat 4. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Next, berarti nanti bentuk 81. Nah, 81 pangkat 3 per 4 dipangkatkan lagi min 1/3. Itu bisa kita ubah 81 menjadi 3 pangkat 4 dipangkatkan. 3 per 4 dipangkatkan lagi min 1/3. Oke. Ingat aturan bilangan berpangkat. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya kita kali ya. 3 per 4 dikali 4, kita coret deh 4-nya, berarti sama dengan 3 pangkat 3. Oke ya, 3 pangkat 3 dikali min 1/3. Oke, kalau gitu mana yang bisa kita coret? Oh, 3 sama 1/3 itu coret 3-nya, berarti sama dengan 3 pangkat negatif 1. Oke, dalam aturan bilangan berpangkat negatif itu sama dengan 1 per 3 pangkat 1 atau sama dengan 1 per 3 saja cukup ditulis. Oke, mudah kan untuk soal nomor 1 dan 2. Yang penting harus banyak latihannya. Bagaimana kalau soal nomor 3? Nah, soal nomor 3 ini merupakan bentuk akar. Jadi kita harus buat faktor faktor dari bentuk akar tersebut. Misalkan 192 nih.
Kita harus cari pembentuk kuadratnya. Cari pembentuk kuadrat dari 192. Oke, maksudnya pembentuk kuadrat itu seperti ini. 192, kita kan harus tahu bentuk kuadrat itu gini-gini. Oke, yang dimaksud dengan bentuk kuadrat yaitu 2 kuadrat 4, 3 kuadrat berarti 9, 4 kuadrat sama dengan 16 dan seterusnya. Ada di sini nanti saya tulis deh semuanya. 16, 5 kuadrat kan 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, 9 kuadrat sama dengan 81, dan 10 kuadrat 100. Nah, kita akan susun dari pembentuk-pembentuk kuadrat ini ke akar-akar yang sudah diberikan. Nah, itu perhatikan ya, 192. Nah, 192 itu sama dengan 64 dikali 3. Oke ya, kita ubah bentuknya, berarti 192 itu sama dengan akar 64 dikali 3. Oke, gitu ya. Perhatikan, saya akan sederhanakan satu persatu aja. Nah, akar dari 64. Lihat sini, akar 64. Oh, 64 itu kan 8 kuadrat, berarti akar 64 itu 8. Akar 3 tulis tetap akar 3. Selanjutnya ada 3 akar 75. 75 itu dilihat, oh 75 itu sama dengan 25 dikali 3. 25 dikali 3 ya. Berarti ada faktor kuadrat 25 di situ, berarti dia 3 akar 25. Lihat, akar 25 berarti 5. Di akar 3 tetap tulis akar 3. 3 kali 5, 15, berarti 15 akar 3 hasilnya berarti ya. Oke, yang terakhir adalah bentuk dari akar dari 243. Akar dari 243 itu 243 atau 243 itu sama dengan 81 dikali 3. Oke, akar 81 tadi 9. Akar 3 tetap, berarti akar 243 sama dengan 9 akar 3. Kalau gitu, kita sudah bisa masuk ke soalnya. Akar langsung akar 192 dikurang 3 akar 75 tambah 2 akar 243. Tinggal kita ganti, akar 192 tadi 8 akar 3 dikurang 15 akar 3 ditambah 9 akar 3. Oke, sekarang perhatikan. Ini sudah sama semua, akar 3, akar 3, akar 3. Jadi kalau dia bentuknya variabel, misalkan akar 3 itu X, maka 8X dikurang 15X ditambah 9X gitu ya. Karena akar 3-nya sudah sama, tinggal kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada koefisiennya saja. Berarti sini 8 kita gabungkan dikurang 15 ditambah 9 akar 3 gitu. 8 dikurang 15 negatif 7. Negatif 7 ditambah 9 berarti 2 akar 3. Oke. Kan mudah kan? Next, soal berikutnya, soal nomor 4 nih, bentuk sederhana. Konsepnya sama seperti soal nomor 3 tadi. Jadi kita harus cari bilangan kuadratnya dulu. Bilangan kuadrat yang mendekati 128 gitu. Faktor dari 128. Nah, jadi bilangan kuadrat yang merupakan faktor dari 128, maksudnya seperti itu. Oke, kita tulis ya. Jadi 128 atau 128 itu kita susun bilangan kuadratnya. Oh, 128 itu 64 dikali 2. Nah, oke, 64 itu bilangan kuadrat. Jadi akar dari 128 sama dengan akar dari 64, 8 akar 2. Terus 3 akar 8. Nah, akar 8 faktor kuadratnya apa akar 8? Itu 4 dikali 2. 3 kali akar 4, 2. Akar 2-nya tetap kita tulis. 3 kali 2, 6 akar 2. Selanjutnya yang bawah penyebutnya 7 akar 32. Faktor kuadrat dari 32.
akar dari 16 dikali 2. Berarti 7 dikali akar 16, 4 dikali akar 2. 7 kali 4, 28 akar 2. Oke, kalau gitu kita susun bentuknya, tinggal kita ganti ya. Akar 128, akar 128 ditambah 3 akar 8 dibagi 7 akar 32. Akar 18 tadi kita ganti 8 akar 2 ditambah 6 akar 2, 3 akar 8 tadi itu sama dengan 6 akar 2 per 7 akar 32 itu 28 akar 2. Oke, ini kita jumlahkan. 8 tambah 6 14 akar 2 per 28 akar 2. Oke, akar 2-nya bisa dicoret, coret. Nah, 14 sama 28 sama-sama dibagi 7. Berarti sini 2. 14 sama 28 jangan dibagi 7. Sama-sama langsung aja bagi 14. 1, sini 2. Berarti hasilnya adalah 1/2. Jadi bentuk paling sederhananya dari soal di atas adalah 1/2. Oke, jadi intinya gini ngerjakannya. Perhatikan faktor kuadrat dari bilangan yang diberikan. Jadi cari dulu faktor kuadratnya. Jadi pertama kalian harus hafal dulu bilangan kuadrat. Terus harus tahu cari akar-akarnya. Harus bisa melakukan operasi aljabarnya. Baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Ada 2 soal yang diberikan pada bahan ajarnya, jadi silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Nanti saya berikan jadwal apakah hari Senin atau Selasa untuk proses pengumpulannya. Oke, tetap semangat, jangan lupa tetap belajar di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.